Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Orang Kristen yang Percaya. Ayat hafalan kita tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pekabaran mengenal Allah telah mengubah hidupku. Pierre dan Marie menangkap ulat bulu yang kecil itu dan meletakkannya di mangkuk. Marie menambahkan sebuah potongan kayu pendek ke dalamnya. Setiap hari, Pierre dan Marie membawa sebuah daun untuk dimakan oleh ulat itu. Satu hari mereka melihat ulat bulu itu mengembangkan dirinya dalam benang keperakan. Setelah beberapa saat, semuanya sudah tertutup dan bergantung ke tongkat kayu. Ibu mengatakan kepada mereka bahwa ulat bulu itu sudah menjadi kepompong. Setelah beberapa hari, Pierre dan Marie melihat sesuatu yang sangat khusus. Kepompong ini terbuka dan keluarlah seekor kupu-kupu yang cantik. Betapa satu perubahan yang menakjubkan dari seekor ulat bulu kecil yang menjijikkan. Cerita pelajaran Alkitab kita kali ini menceritakan tentang orang-orang. Beberapa orang yang berubah, tetapi satu orang tidak berubah. Filipus menarik nafas panjang di udara pagi yang segar. Sangatlah indah dapat bertahan hidup. Sangatlah indah untuk bekerja bagi Tuhan. Dia melihat ke sekeliling. Barang-barang di pasar diletakkan di tempatnya. Segera wanita-wanita mulai belanja pagi itu. Laki-laki dan perempuan tersenyum kepada Filipus dan menyapa dia saat mereka melewatinya. Dia tersenyum kembali. Kota itu adalah sebuah tempat yang berbeda sekarang. Orang-orang telah mendengarkan dengan seksama setiap pekabaran yang dikhotbahkan oleh Filipus. Mereka mendengar, percaya, dan telah dibaptiskan. Mereka telah melihat mujizat-mujizat yang telah dilakukan dalam nama Yesus. Banyak roh jahat yang telah diusir keluar dari orang banyak. Dan banyak orang lemah dan lumpuh yang telah disembuhkan. Kenyataannya, sangatlah sulit untuk menemukan seorang yang sakit di kota itu. Kota itu sudah sangat berbeda sekarang. Sekarang, orang-orang penuh pengharapan dan sukacita, dan satu alasan yang bagus untuk tetap hidup. Filipus melihat Simon yang sedang mendekat. Simon telah tinggal di kota itu untuk waktu yang lama. Dia adalah seorang dukun. Mengherankan orang banyak di Samaria dengan tipuan-tipuan. Orang-orang di mana-mana berdesakan melihatnya. Mereka mengundangnya ke pesta-pesta mereka dan bahkan membayarnya untuk melihat tipuannya. Jika di Samaria ada televisi, Simon akan menjadi seorang bintang. Simon telah bergabung dengan orang banyak untuk mendengar Filipus. Dia telah melihat mujizat-mujizat. Dia ingin untuk mengambil bagian juga. Jadi Simon dibaptiskan dan berhubungan erat dengan Filipus. Dia kagum dengan mujizat-mujizat besar yang telah dilakukan Filipus dalam nama Yesus. Pagi hari itu, Petrus dan Yohanes tiba dari Yerusalem. Filipus menyambut mereka dengan rangkulan yang erat. Sangatlah indah melihat saudara-saudaranya dalam Tuhan. Petrus dan Yohanes bergabung dengan Filipus dalam pekerjaannya. Bersama-sama mereka berdoa bagi orang-orang percaya yang baru. Mereka meminta kuasa Roh Kudus datang kepada orang-orang percaya yang baru tersebut, sama seperti saat dia berada di Yerusalem. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangannya kepada orang-orang percaya tersebut, dan Roh Kudus memenuhi setiap orang, kecuali Simon. Simon berpikir bahwa ini adalah tipuan paling sempurna yang pernah dia lihat. Dia mau menumpangkan tangannya kepada orang-orang seperti itu. Dia menekan dan menggunakan caranya kepada orang banyak. Dia mendorong Petrus dan Yohanes dan menunjukkan kepada mereka sokongannya yang kuat. Dia berbisik, "Saya dapat membayar. Berikan kuasa itu juga kepadaku, sehingga setiap orang yang saya tumpangkan tanganku kepadanya akan menerima Roh Kudus." Wajah Petrus berubah menjadi merah. "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini."
sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi, bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Alkitab tidak menceritakan kepada kita apa yang dilakukan oleh Simon, tetapi kita mengetahui bahwa Simon tidak mengerti pemberian kasih karunia Allah. Dia mengetahui tentang Allah, tetapi dia tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Itulah sebabnya mengapa dia tidak diubahkan. Mengenal Allah mengubahkan hidup.